Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan juga kalian urusannya senantiasa lancar. Baik, kali ini para sahabat semua masih ditemani oleh Pak Tono, dan channel Rumah Cerita kali ini akan mempersembahkan sebuah cerita horor kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman cerita dari Erik Muhammad ini berjudul Dikejar Kuntilanak. Namun sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah ya, karena nanti jika para sahabat semua sudah menekan tombol subscribe, maka jika channel ini ada video terbaru, maka para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi. Baik, cerita dilanjutkan. Saat itu kurang lebih tahun 1995, di satu perkampungan di daerah Purworejo, tepatnya aku namanya Anton. Saat ini usiaku 35 tahun. Saat kejadian itu aku berusia sekitar 14 tahun. Ya, waktu itu aku sekolahnya masih SMP kelas 3, dan waktu itu aku ditemani oleh Rinto dan Hasan. Ya, umur kami saat itu hampir sama lah, kurang lebih 14 tahun, karena saat itu aku masih SMP. Saat itu kami setiap malam belajar mengaji di kampung sebelah kami. Ya, karena memang saat itu di wilayah kami, di kampung kami, guru mengaji itu belum ada, sehingga terpaksa kami harus mengaji ke kampung sebelah. Biasanya kami mengaji sekitar pukul 8 malam baru belajar mengaji. Biasanya saat itu aku melewati jalan raya bertiga, namun untuk melewati jalan raya ini aku harus menempuh jarak sekitar 1 kilo lebih. Tapi jika aku melewati jalan pintas, maka cukup 1 kilo kurang aku sudah sampai di rumah. Namun karena jalan yang harus aku tempuh jika melewati jalan pintas ini agak serem, makanya aku sering melewati jalan raya. Malam itu kami mengaji di salah seorang ustadz dimulai sekitar jam 8 malam. Karena saat itu yang belajar cukup banyak, lalu sekitar jam setengah 11 malam acara belajar mengaji ini baru selesai. Lalu aku masih berbincang-bincang dengan beberapa teman mengaji yang berasal dari kampung itu. Ya, waktu itu aku ngobrol dengan Rudi dan Rini. 2 orang muda-mudi ini adalah teman kami belajar mengaji. Saat itu Rudi berbicara kepadaku, "Ton, bagaimana Ton? Pulangnya berani kamu? Apa mau lewat jalan raya? Apa mau lewat jalan pintas, Ton?" kata Rudi. Aku lalu berkata kepada Rudi bahwa aku mungkin akan melewati jalan pintas karena jalan itu lebih dekat untuk menuju ke kampung kami. Dan ternyata Rinto dan Hasan juga setuju aku melewati jalan pintas, karena memang jalan pintas itu jaraknya lebih dekat untuk menuju ke kampung kami. Saat itu karena kami asik ngobrol dengan beberapa teman yang lain, akhirnya aku dan Rinto dan Hasan baru pulang ke kampung kami sekitar jam 11 malam. Dan saat itu aku berniat untuk melewati jalan pintas. Ya, jalan pintas ini aku harus melewati sebuah perkebunan bambu. Ya, di situ kemudian ada sungai kecil, dan di sungai kecil itu di atasnya adalah sebuah jembatan yang terbuat dari bambu-bambu yang dianyam. Aku saat itu tidak terpikir apa-apa gitu, karena aku juga sebenarnya walaupun takut, cuman aku berpikir kami kan saat itu bertiga, pastilah tidak akan ada apa-apa, pikirku. Sekitar jam 11 kemudian aku benar berjalan. Saat itu aku berjalan
sengaja melewati jalan raya, kemudian aku turun ke arah sungai kecil itu yang di atasnya ada jembatan yang terbuat dari bambu. Aku saat itu berjalan cukup pelan-pelan karena memang saat itu gelap gulita, dan saat itu aku membawa sebuah senter. Kedua temanku saat itu tidak ada yang membawa senter, yang membawa senter hanya aku saja. Dan untuk nyampe ke jembatan itu aku harus melewati sebuah tangga atau undakan yang tanahnya dirapikan dengan cangkul gitu. Pelan-pelan aku coba untuk turun ke bawah karena jalannya ini kan selain agak-agak licin, ya memang gelap gulita karena memang ini adalah seperti perkebunan bambu gitu biasa di kampung sob. Jadi kebun-kebun bambu itu masih sangat banyak. Di saat itulah aku coba berjalan ke bawah, dan saat itu aku langsung mencium kayak bunga melati gitu saat turun ke bawah. Dan makin lama makin ke bawah, ternyata bunga melati ini baunya tidak hilang, para sahabat semua. Bahkan kemudian aku mendengar suara perempuan yang tertawa mengikik, ya tawanya ini tidak terlalu kencang, tapi tawa ini sangat jelas terdengar, bahkan kami bertiga pun bisa mendengarnya dengan jelas. Sampai ke bawah, kemudian aku melihat ke atas ke sebuah pohon. Saat itu aku melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di salah satu dahan pohon itu. Dia mengenakan seperti jubah berwarna putih. Saat itu aku langsung tidak berani lagi melihat ke atas karena sudah jelas itu bukan manusia, pasti itu makhluk halus, pikirku kemudian. Demikian juga dengan Rinto dan Hasan, mereka langsung aku berikan semacam kode untuk tidak macam-macam, dan mereka langsung paham dengan kode yang aku berikan. Senter yang aku pakai kemudian aku arahkan ke undakan-undakan itu, dan akhirnya tak lama kemudian aku sampai ke dekat jembatan. Di dekat jembatan itulah aku samar-samar mendengar ada beberapa orang yang berbicara. Suara mereka memang tidak terlalu jelas aku dengar, tapi aku dengan jelas mendengar ada orang yang berbicara. Namun saat aku berbisik kepada Rinto dan Hasan, ternyata mereka tidak mendengar saat itu ada orang bicara. Saat itu aku sebenarnya agak khawatir, agak merinding. Aku berpikir saat itu apakah aku harus balik arah dan ulang lagi menginap ke tempat tadi aku mengaji, karena di tempat yang biasa aku mengaji itu biasanya orang begadang sampai jam 12 malam, dan kalau aku meminta izin menginap pasti sang ustadz itu juga memperbolehkan. Namun karena aku bertiga, aku putuskan untuk melanjutkan perjalanan, apalagi kampungku juga sebenarnya tidak terlalu jauh, paling hanya sekitar 500 meter saja aku sudah sampai ke kampungku. Saat itu lalu aku pelan-pelan menuju ke jembatan bambu itu, dan saat di jembatan bambu itulah aku kemudian mendengar suara gemericik air. Jadi di situ seolah-olah seperti ada suara orang yang mandi. Suaranya jelas kebiur seperti orang mandi di situ. Dan saat itu aku agak aneh gitu. Saat itu sudah nggak ada lagi orang yang suka mandi di kali gitu, karena di kampung kami ini orang sudah ada air yang sampai ke rumah masing-masing walaupun airnya tidak besar. Jadi kami ada semacam pipa yang sampai ke rumah masing-masing dari pipa inti yang ada di kampung kami. Dan itu membuat aku jadi semakin gelisah karena ada beberapa orang yang aku dengar sedang mandi di kali. Saat itulah aku lalu mengarahkan senterku ke suara itu. Dan benar saja, Masya Allah, saat itu aku melihat ada 4 orang perempuan tengah mandi di sungai itu. Mereka hanya memakai kemben dan memakai kain gitu, para sahabat. Saat itu sebenarnya orang di kampung kami sudah nggak ada lagi orang yang memakai kain dalam keseharian mereka. Mereka sudah memakai rok, para sahabat, dan celana panjang. Makanya saat itu aku tampak begitu heran melihat penampakan itu, kok masih ada orang yang pakai kain gitu. Dan saat itu ketika aku lewat, rupanya si Hasan ini agak macam-macam, para sahabat. Dia tidak sadar dengan apa yang aku lihat itu. Kalau aku waktu itu lihat ini sudah nggak beres yang di bawah. Cuman Hasan
kayaknya tidak merasakan hal itu. Dia masih iseng saja Hasan. Saat itu aku lihat Hasan mengambil semacam batu kerikil dari jembatan bambu itu, dan kemudian kerikil yang dibawa itu dia lemparkan ke beberapa orang wanita yang sedang mandi. Lalu dia berkata, "Mbak, malam-malam kok mandi kayak nggak ada hari esok saja," kata Hasan. Sebenarnya aku agak bergidik ketika mendengar itu. Saat itu aku kemudian melanjutkan perjalanan lagi, dan Hasan dan Rinto saat itu juga melanjutkan perjalanan lagi ke depan, karena saat itu aku merasa tidak ada satu keanehan. Jadi sepertinya hanya orang mandi biasa, tapi kemudian si Hasan iseng dengan melemparkan kerikil ke arah mereka untuk sekedar bercanda saja. Setelah melewati jembatan itu sebenarnya tidak panjang para sahabat. Jadi dia panjangnya hanya sekitar 7 meter, lebarnya sekitar 1,5 meter gitu. Lalu setelah melewati jembatan itu aku terus berjalan ke arah atas. Jadi saat itu ada undak-undakan yang ke arah atas yang menuju ke kampung kami. Di saat itulah kurang lebih 15 atau 10 meter setelah melewati jembatan itu, aku mendengar ada langkah yang mendekat. Saat aku tengok ke bawah ke arah sungai, aku lihat ada satu orang yang mendekat ke arah kami, dan aku lihat dia berlari. Saat itulah aku coba mengarahkan senterku ke arah mana datangnya sumber suara. Dan saat itu benar, saat aku senterin ke arah datangnya sumber suara, aku lihat ada seorang perempuan yang berlari berusaha untuk mengejar kami. Dan ya Allah, saat aku lihat ke wajahnya ini sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Wajahnya ini biasa, kawan-kawan. Tapi saat aku melihat giginya ini seperti bentuknya seperti gergaji, kecil-kecil, runcing-runcing. Jadi dia kecil-kecil, runcing-runcing, kemudian dia seperti tertawa sakitan. Dia berlari mengejar kami, para sahabat. Nah, dari situlah aku dan Rinto serta Hasan langsung berlari kencang. Kami berlari sekencang-kencangnya yang kami bisa. Apalagi saat itu jalannya naik. Jadi kami melewati sebuah tanjakan atau undakan yang dibikin oleh orang kampung supaya kami tidak licin saat menuruni ke arah kali itu. Sosok perempuan itu terus mengejar kami, para sahabat. Akhirnya saat itu kami berteriak-teriak takutan. Tolong, tolong, suara kami menggema, para sahabat. Kami terus berlari sedemikian rupa. Tapi makhluk itu, para sahabat, dia terus mengejar kami. Dan jaraknya sudah sangat dekat dengan kami. Paling jaraknya hanya 1 atau 2 meter di belakang kami. Kami sudah berlari sejauh mungkin. Dan saat itu napas kami terasa sudah mau habis, para sahabat. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah rumah. Ya, rumah itu adalah rumah pertama yang ada di kampung kami. Di situlah kemudian aku mendengar suara seorang pria. Lain kali kalau kamu lewat, jangan macem-macem. Kita punya alam sendiri-sendiri, kata makhluk itu. Dan aku kemudian terus masuk ke kampungku, para sahabat. Makhluk itu masih mengejar. Dan ketika kami mendekati jalan utama di kampung, aku melihat ke belakang. Ternyata makhluk itu sudah tidak mengejar kami. Dan tawa cekikikan itu aku dengar juga makin menjauh. Semenjak itu kami bertiga tidak pernah lagi berani melewati sungai itu di malam hari, para sahabat. Jadi pada malam-malam berikutnya, jika kami ingin mengaji, kami pasti lewat jalan raya. Dan pulangnya pun kami tetap melewati jalan raya, walaupun jarak ini lebih jauh daripada kami harus melewati sungai yang angker itu. Dan akhirnya penduduk di kampung itu juga kalau lewat malam hari mulai jarang, karena mereka akhirnya mendengar juga kisah dari kami ini. Baik, para sahabat semua, itulah cerita yang dikirimkan oleh Erik Muhammad. Terima kasih atas kiriman cerita dari Erik Muhammad. Dan terima kasih juga Pak Tono mengucapkan kepada para sahabat semua
yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.